Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Friko Zuhri. Kembali Anda menyaksikan Berendo dalam tema kali ini, waspada penyakit pasca lebaran. Nah, kalau kita bicara juga soal penyakit, tadi salah satu faktornya juga ada dari segi makanan. Nah, kita nggak ngobrolin soal makanan aja, ini ngobrolin bagaimana tentang fisik juga gitu ya. Selama puasa kita ngejaga bagaimana fisik kita tetap terjaga. Nah, setelah lebaran atau mungkin selama masa lebaran ini, kita menjaga fisik kita, terus bagaimana kita kontak fisik dengan orang banyak gitu ya. Ini sebetulnya menjadi pengaruh atau faktor nggak sih dok untuk penyakit-penyakit yang bisa bisa terjadi itu tadi? Oh ya, sebenarnya menjaga jarak gitu ya, menjaga jarak, terus personal hygiene lah intinya, menjaga jarak, terus mencuci tangan sesudah bersalam-salaman, itu sebenarnya ngaruh juga sih, ngaruh ke penyakit-penyakit yang kaitannya dengan personal hygiene. Contohnya, misalnya kita nggak pernah tahu loh, keluarga kita atau mungkin orang-orang yang kita salamin itu mungkin ada penyakit, misalnya batuk lama, atau mungkin dia ada pilek kah, atau ada penyakit lain, penyakit kulit kah, kita nggak pernah tahu. Jadi harus kita tetap tanamkan bahwa ketika kita salaman, sesudah salaman harus cuci tangan, walaupun jangan di depan orangnya kayak pasti akan tersinggung kan. Tapi itu tadi, karena kontak fisik tadi tetap ada kaitannya dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit batuk pilek, karena kan ada yang disebabkan karena virus, disebabkan karena bakteri, nempel di kulit, terus kita sambut tangannya, kita nggak cuci tangan, kita makan, langsung makan gitu, nggak cuci tangan, bisa masuk juga penyakitnya. Jadi kalau apakah ada penyakit yang terkait dengan kontak fisik, itu tetap ada, tetap menjadi risiko juga di momen lebaran ini. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah, kalau tadi Friko nanya ya, gimana ya kalau misalnya sudah lebarannya udah lewat nih, kita udah terlanjur makan, udah terlanjur minum minuman yang sebenarnya tidak terlalu menyehatkan. Mungkin caranya adalah dengan mengimbanginya lagi dengan berolahraga. Kalau kita tahu kita kalap nih waktu lebaran, kita olahraga, ganti itu dengan olahraga. Olahraga 30 menit sehari, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Itu direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian bisa juga dengan istirahat yang cukup ya, karena kan kita sudah mulai bekerja lagi, sudah mulai stressful lagi. Itu juga harus kita imbangi dengan istirahat, terus minum air putih yang banyak, karena selama ini kita minum, mungkin pas momen lebaran kita banyak minum minuman yang bermacam-macam yang kita sendiri tidak tahu kandungannya apa, ada gitu yang bersoda, kan, ada minuman dingin, minuman yang memang berbagai rasa lah. Benar, karena kita hanya fokusnya ke momen bahagianya saja. Tapi kalau sekarang kita sudah, kalau kata orang tuh back to reality, kita sekarang udah menghadapi kenyataan, jadi ya ganti itu dengan kebiasaan yang baik. Jadi untuk mencegah lah gitu ya dari apa yang memang sudah terjadi tadi. Artinya memang dari kontak fisik ini juga bisa berpengaruh gitu ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, tadi kita menyampaikan juga fisik ini kan tidak hanya dari bersentuhan, tetapi adakah faktor dari kelelahan gitu ya. Karena setelah lebaran ini pastinya mereka, apalagi di momen libur gitu ya, momen libur biasanya bawa anak-anak nih keliling jalan kemana-mana gitu. Apalagi mungkin bersilaturahmi lah ke tempat keluarga dan lain sebagainya. Ini berpengaruh nggak sih dok untuk fisik, lelah dan lain sebagainya? Kalau lelah ya pasti ya, jadinya lemas, lesu gitu bisa jadi. Jadi ada pasien saya tadi ya datang, dia dengan dengan kelelahan, tetapi jangan salah, kelelahan ini bisa saja bukan cuma sekedar kelelahan. Bisa saja tadi pasien itu saya cek gulanya itu sampai 387. Normalnya kan di bawah 200. Berarti ada penyakit lain nih selain hanya lelah. Kalau hanya lelah kan kita bisa recovery-nya dengan istirahat gitu ya. Tapi bahaya kalau ternyata lelah itu adalah tanda, bukan penyakitnya, tapi tanda bahwa ternyata gulanya sudah terlalu tinggi. Nah itu, jadi kalau kelelahan fisik bisa menyebabkan penyakit, tapi enggak yang penyakit yang berbahaya gimana tuh enggak, bisa dipulihkan dengan istirahat. Tapi tetap kita harus aware apakah ada penyakit lain di balik
kelelahan fisik. Ya, artinya ini juga harus diwaspadai gitu ya. Mungkin masyarakat masih menilai, oh ini mungkin saya lelah karena mungkin kecapean di jalan atau mungkin kecapean karena bersilaturahmi. Jadi memang sebetulnya kalau memang sudah ada gejala-gejala ini juga harus diperiksakan gitu ya. Betul. Nah kalau dari Mas Agung sendiri gimana nih edukasinya? Apalagi ini kalau Lebaran ada momen atau mungkin apa ya satu kebiasaan kita nih mudik. Nah, ini mudik ini menjadi satu momen yang biasa dalam hari raya. Iya. Ada mudik mereka mau berangkat ataupun mungkin arus balik gitu ya. Arus balik ini biasanya tadi disampaikan ada kecapean dan lain sebagainya dengan gejala-gejala dan sebagainya. Itu edukasinya seperti apa nih kalau dari Mas Agung sendiri untuk Baik, kalau untuk edukasinya, jadi kita ini untuk yang sudah mudik gitu ya. Jadi kita akan memberikan edukasi. Nanti kita akan kalau seperti kondisi sekarang kan anak-anak belum masuk sekolah nih, ya kan? Jadi kita paling memberikan edukasinya dari melalui sosial media. Nanti akan kita memberikan tips-tips seperti apa pola hidup yang sehat. Tadi udah disampaikan oleh Dokter Putri bahwasannya seperti apa sih tips-tips pola hidup yang sehat itu ya untuk mencegah pasca pada saat Lebaran ini penyakit yang timbul ya. Banyak kita tips-tipsnya ada menjaga pola hidup yang sehat mulai dari asupan makan yang bergizi, diet yang sehat, jadi dikelola stres juga, air putihnya harus diimbangi, terus rajin berolahraga betul sekali. Ya. Jadi kita memang walaupun bukan hanya pada kondisi sesudah Lebaran ya, maupun aktivitas seperti biasanya juga kita diwajibkan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik minimal kita 30 menit dalam satu hari gitu. Jadi kita memang harus melakukan gaya hidup yang sehat lagi gitu. Ini biasanya jadi permasalahan adalah mereka ini agak susah untuk memulai kembali gitu ya aktivitas, katakanlah aktivitas yang sehat yang tadi disampaikan adalah back to rutin lah gitu ya. Yang sebelum puasa kita udah memulai aktivitas ini dengan konsisten kayak olahraga, dengan makanan-makanan sehat, tetapi dengan puasa dan juga Lebaran kemarin yang mungkin agak terganggu. Ini untuk memulai kembali gimana nih? Ini ada resepnya nggak sih kalau misalnya untuk teman-teman untuk bisa edukasi lah ya, untuk bisa kembalikan konsisten mereka dalam berolahraga, memakan makanan sehat dan lain sebagainya. Untuk yang tips-tipsnya ya, jadi kita yang pastinya kita memberikan masukan yang positif gitu Bang. Jadi kita memberikan edukasi yang sekreatif mungkin gitu. Jadi kita akan memakai media sosial banyak ya, atau kita bisa melalui live streaming gitu. Jadi kita banyak edukasinya dengan berinovasi gitu. Jadi biar masyarakat lebih semangat gitu. Apalagi untuk di masa sekarang ya. Jadi kita pintar-pintar banyak memberikan edukasi melalui media sosial balik lagi. Ya, gitu. apalagi mungkin sekarang di era teknologi, mungkin orang banyak menggunakan media sosial ini salah satu media lah untuk kita bisa memberikan edukasi yang baik. Nah, biasanya juga Dok, ini kalau momen Lebaran, orang tadi udah makan katakanlah tinggi kolesterol lah dan lain sebagainya, tinggi gula dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka ini melakukan kompensasinya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Tetapi sehat ini adalah mereka tidak mengkonsumsi nasi, mereka hanya mengkonsumsi sayur-sayuran atau hanya buah-buahan aja. Nah, ini seperti apa? Adakah mungkin edukasi atau mungkin ini benar nggak sih gitu ya? Sebenarnya kalau dulu kan konsep makanan sehat atau diet sehat itu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan itu yang direkomendasikan namanya isi piringku. Isi piringku itu jadi dalam satu piring boleh di search ya untuk pemirsa TVRI di rumah untuk lebih pastinya. Jadi ada porsi serat, porsi karbo, porsi protein yang memang ditakar direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bukan berarti kita makan sehat itu serat semuanya, nggak ada proteinnya, nggak ada karbohidratnya. Karena nggak kayak gitu. Karena karbo, protein itu juga penting untuk tubuh kita. Bahkan lemak pun juga penting untuk tubuh kita, untuk cadangan energi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya, selama ini saya Lebaran saya makan santan, hari ini saya harus kompensasi dengan sayur, setiap hari makan sayur. Benar, setiap hari makan sayur, bervariasi sayurnya itu direkomendasikan. Beberapa gabungan dari beberapa warna sayuran, buah-buahan itu direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari. Tapi tetap ada porsi karbohidrat dan protein yang harus diimbangi begitu. Jadi caranya tuh bukan dengan balas dendam atau mengkompensasi itu dengan cuma makan sayuran saja. Enggak, sayuran yang banyak boleh dikonsumsi tapi tetap diimbangi juga dengan kebutuhan yang lain. Oh ya, sebelumnya saya juga waktu di dokter kita kalau nggak salah, saya tuh melampirkan tabel kita berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas itu punya
Standar bagaimana Iya. kebutuhan gitu ya. Namanya Oke, sebelum angka kita bahas ke kebutuhan sana hidup, nanti ya. kita akan break dulu. Oke. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita kali ini terkait dengan waspada penyakit pasca lebaran. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.